channel. Saya Faria Astuti sebagai host. Kali ini saya beserta narasumber. Narasumber ada 3 orang, yaitu Hendrik, Anjali Safitri, dan Mawardinda Kamil. Mereka bertiga adalah mahasiswa semester 8 Prodi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura. Dan kebetulan ketiganya sedang menulis tugas akhir yang topiknya adalah pendidikan di kalangan keluarga miskin. Dan kalau Hendrik di Kuburaya ya, tapi masih di dekat perkotaan ya, karena di Kecamatan Sungai Raya. Anjali adalah di kota Pontianak ya, dan Mawardinda Kamil adalah topiknya itu adalah di Universitas Tanjung Pura ya, penerima beasiswa KIP kuliah di Universitas Tanjung Pura. Kalau Anjali penerima beasiswa PIP dan PKH. Kalau saya PIP. Jadi objek penelitian ketiga mahasiswa ini adalah keluarga miskin yang menerima beasiswa. Ya, jadi kita akan berbincang-bincang dari pengalaman mereka menulis, sedang dalam proses ya penulisan tugas akhir tentang pendidikan di kalangan keluarga miskin. Baik, mulai dari Anjali. Coba ceritakan tentang kondisi responden atau ya beberapa narasumber yang telah terlibat dalam penelitian kamu itu bagaimana? Baik, kondisi responden sendiri yaitu orang tua. Pendidikan orang tuanya itu paling rendah itu tidak tamat SD. Artinya tidak tamat SD, kebanyakan tidak tamat, banyak tidak tamat SD? Itu sekitar 4 orangan. Banyaknya apa? Banyaknya SMA. Banyaknya tamat SMA, tapi masuk kategori keluarga yang kurang mampu gitu ya. Nah, kalau yang ini Hendrik gimana? Kalau dari pendidikannya umumnya itu rata-rata SMA. Rata SMA ya. Mawardinda, orang tua mahasiswa yang menerima itu keluarganya gimana? Pendidikannya bagaimana? Pendidikan orang tuanya yang paling banyak itu SMA. SMA ya. Jadi walau SMA tapi masuk kategori yang kurang mampu lah ya, sehingga dia masuk dalam yang mendapatkan beasiswa itu kan. Nah, pekerjaannya apa? Pekerjaan banyak buruh sama kerja bebas. Serabutan gitu. Serabutan ya. Serabutan, penghasilannya berapa? Itu di bawah 500.000 Di bawah 500.000 per bulan. per bulan. Gimana tuh ya? Di bawah 500.000 per bulan. Coba pekerjaan apa misalnya? Ada yang kerja tukang cuci keliling. Kunci keliling Ya. gitu. Di bawah 500 tepatnya berapa? Itu enggak bisa diini karena ditulis kategori itu di bawah 500 saja. Di bawah 500 gitu. Terus itu untuk keluarga mereka itu apa? Gimana? Cukup apa gimana dari pengamatan kamu? Dari pengamatan saya sih kurang. Kurang, sehingga beasiswa itu sangat membantu mereka gitu. Iya, bisa Seperti dibilang itu. begitu. Tapi masih cukup atau kurang juga? Karena 500.000 itu kan rendah sekali ya. Bagaimana? Kalau dilihat sih kurang loh. Walaupun udah menerima PIP itu ya, kan itu kan tidak terlalu banyak jumlahnya, cuma 407.000. Iya. Nah itu masih kurang. Nah, mereka ke sekolah itu pakai apa kendaraannya? Jalan kaki Bu, karena dekat dari Oh, sekolah. dekat ya. Nah, kebetulan ini mereka kuliah di sekolah SMP ya. Itu bisa dekat itu karena ada program apa? Zonasi ya. Jadi program zonasi itu memang juga bagus ya untuk, jadi artinya mereka itu bisa sekolah dekat, jadi jalan kaki kan? Jalan kaki. Nah, kalau yang Anjali bagaimana? SD ya? Iya, SDA itu gimana? Mereka sekolah gimana? Mereka sekolah diantar jemput oleh orang tua mereka dan ada juga yang pakai sepeda, Bu. Oh, ada pakai sepeda. Iya. Oke. Nah, sekarang yang Mawardinda, Kamil. Ya. Mahasiswa untuk orang tuanya itu penghasil pekerjaannya itu paling banyak itu buruh dengan petani. Petani. Oke, mahasiswa itu punya kendaraan motor atau bagaimana? Mahasiswa kebanyakannya
paling banyak ya punya motor. Punya kendaraan bermotor ya. Oke, nanti khusus untuk yang mahasiswa akan lebih didalami lagi ya, karena memang agak-agak beda kan. Nah kemudian di beasiswa itu mereka mendapatnya berapa? Di SMP saya itu yang saya teliti itu 1 tahun sekali 1 tahun sekali dapatnya berapa? 407.000. 1 tahun sekali 400.000. Tapi itu di luar, dia tidak membayar uang sekolah ya. 400.000 itu untuk keperluan mereka, untuk beli apa misalnya, untuk terserah gitu, buku apa segala macam. Bebas. Bebas. Uang itu Bebas. sama siswanya bebas. Jadi mereka dapat apa? PIP. Dapat buku itu dapat Buku enggak, mereka tetap beli sendiri. beli. Iya. Oke, sama biaya-biaya lain lah begitu Iya. ya. Nah kalau Anjali gimana? Kalau saya beasiswanya itu Bu, untuk kelas 1-nya sebesar 225.000 per semester. Per Kalau- semester, ya. Kalau untuk kelas 2 sampai kelas 6-nya itu sebesar 450.000. Nah, itu 1 tahun. Mm-mm. Nah, saya mungkin mau bereskan dulu yang SD dan SMP ya, karena kalau yang mahasiswanya agak-agak complicated dikit gitu ya, karena udah tinggal beda dari orang tua segala macamnya. Nah, kalau yang miskin, keluarga yang tidak mampu inilah ya, menurut kalian kan sudah wawancara segala macam ya, bagaimana kondisi belajar mereka itu? Apakah orang tua itu menuntun mereka atau anak belajar sendiri? Bagaimana? Kalau untuk yang SD, orang tuanya menuntun anaknya Bu, diajari dan dibimbing juga. Kalau yang SMP? Kalau dari saya ada yang bimbing, ada yang enggak. Yang enggak tuh gimana maksudnya? Mungkin dari keluarga yang kayak broken home, orang tuanya pisah, nah itu mereka kayak kurang juga dari perhatian orang tua, otomatis belajarnya juga tidak dibimbing sama orang tuanya. Nah, kalau yang Anjali ada enggak yang anak-anak yang dari keluarga yang berpisah pak orang tuanya? Ada Bu, itu diasuh oleh kakek neneknya. Orang tuanya itu kerja di luar kota. Oh, jadi kalau mereka tinggal dengan kakek neneknya tuh bagaimana? Kakek neneknya tuh apakah bisa enggak mengajarkan mereka di sekolah atau mereka gimana? Kurang perhatian atau bagaimana tuh? Kurang sih Bu, kurang Kurang. perhatian juga. Karena kan kakeknya juga kan udah tua ya Bu ya. Oh, oke. Sekitaran umur 70 tahunan gitu. Seperti itu. Jadi dia tinggal dengan kakeknya, dengan kakek neneknya begitu. Orang tuanya di luar kota Iya. dan mereka masih SD. Iya. Gitu ya. Jadi ya seperti itu ya kondisinya ya. Nah, kalau ini tadi kan mengenai keluarga ya. Kemudian ininya proses belajar di sekolah itu bagaimana dengan kebanyakan seperti itu kan? Siswa di sini. Iya Bu, Kebanyakan di dari keluarga yang kurang mampu. di keluarga kurang mampu. Nah, kan kalian juga mewawancarai guru BP ya? Ya, Nah, coba ceritakan apa masalahnya atau segala macam. untuk dari guru BP sendiri, kalau dari saya itu tingkat belajarnya itu lambat. Lambat. Iya. Lambat tuh gimana maksudnya? Karena dari SMP itu nilai mereka juga pas-pasan gitu, standar. Kamu SMP atau SMA nih? SMP. SMP. Ya. Nilai SMP-nya atau nilai SD-nya yang Nilai lambat? SD. Oh, nilai SD-nya kurang memenuhi standar gitu. Ya, Nah, standar. terus Jadi proses pembelajaran ke SMP-nya itu jadi agak kurang lama juga, kayak misalnya apa ya, yang dijelaskan guru itu kurang menyerap gitu. Nah, jadi yang disampaikan lambat diterima siswanya, jadi nilai mereka itu juga kurang. membaca bisa enggak mereka? Membaca bisa Membaca bisanya tuh lancar. lancar. Paham enggak? Kalau paham saya kurang. Belum enggak tanya sampai Nggak situ. tahu. Tapi lancar membaca. Lancar, kalau membaca lancar. Ha. Nah, kalau Anjali gimana? Kalau di situ sih jarang ada masalah sih Bu, cuma paling tuh ada yang nggak masuk karena nggak diantar orang tuanya. Oh, Kan gitu. orang tuanya kan sibuk bekerja juga. Ha. Jadi tuh ada yang sampai nggak masuk. berhari-hari. Sering enggak yang kayak gitu tuh ya? Paling 1-2 orang anak aja sih Bu. Seperti itu. Iya. Oke. Terus ini ya tentang ininya sehari-hari uang jajan. Nah, uang jajan ini gimana? Kalau uang jajan dari saya itu paling tinggi itu 10.000 Satu hari satu hari.
Besar itu 10.000. 10.000 termasuk makan nasi atau gimana? Untuk Mereka jajan itu makannya biasa nasi kuning, steak. dia ke sekolahnya sampai jam berapa? Itu dari jam 7 sampai jam 12:50. SMP Iya. 7 sampai jam 12, tapi sampai hari Sabtu ya? Sabtu Iya, sekolah nggak? Sabtu sekolah. 10.000 besar loh Bu, segitu. Ya, berarti yang jajannya kebesaran kayak gitu tuh. Ya. Nah, kalau yang Anjani gimana jajannya? Kalau untuk jajannya itu mereka diberi bekal Bu. Oh, bawa bekal, oke. Dan paling uang sakunya ada 5 ribuan. 5.000-an SD, ada bekal lagi kan? Sebenarnya kalau lihat-lihat, saya lihat tadi pengalaman saya juga dulu itu tanya soal uang jajan juga besar ya. Oke, sekarang yang mahasiswa. Ini mahasiswa ini karena belum lama ini saya membaca kasus mahasiswa di Undip ya, seorang selebgram yang katanya dia tidak mau mengembalikan KIP-nya ya, karena dia merasa supaya tidak bayar uang kuliah, tapi akhirnya dia Mundur. dikembalikannya lah, bukan dikembalikan, berhenti lah, tidak lagi terima itulah. Nah, kalau menurut penelitian kamu dari ada berapa responden? 100 orang. 100 itu. Ada tidak menurut kamu itu yang tidak memenuhi kriteria gitu? Sejauh pengamatan saya sih Bu, untuk di Untan yang 100 responden alhamdulillah sih memenuhi semua. Cuman Memenuhi ada- kriteria dalam arti ada apa tuh? Kriterianya tuh misalnya apa yang memenuhi itu? kalau misalnya kita mau lihat secara kasat mata, misalnya budaya konsumtif gitu-gitu. Bukan kriterianya, syaratnya. Syarat yang memenuhi syarat nggak Kalau ya? misalnya berdasarkan indikator ya Bu, indikator Nah. yang ditetapkan oleh itu ada satu yang kemudian penghasilan orang tuanya itu lebih daripada syarat yang ditentukan oleh Berapa tuh misalnya? penghasilan orang tuanya lebih dari 4 juta Ada yang dapat beasiswa? dapat. Nah, apakah pada waktu dia mengisi data itu dia merendahkan penghasilan orang tuanya atau tetap aja tulisnya gitu, tapi tetap dapat gitu? Sesuai sih Bu, tetap Sesuai? sesuai dengan data yang lama. Artinya, tapi dia dapat begitu ya? Karena itu Bu ada bisa dibagi lagi dengan anggota keluarganya. Oh, anggota keluarganya ramai? Atau mana? Iya ramai. Ramai? Tapi pas saya hitung lagi memang berlebih sih Bu. Berlebih apanya? Tetap berlebih walaupun sudah dibagi. Jadi cukup besar lah, artinya seharusnya dia tidak layak lah begitu ya. Oke, sekarang mengenai penggunaannya. Penggunaannya itu responden kamu sebagian berapa banyak yang dari Pontianak, berapa yang dari luar Pontianak? yang dari Pontianak itu ada 24. Berarti 80-an dari luar Pontianak. Berarti mereka harus membayar uang Tempat tinggal. tempat tinggal lah ya, kos atau segala. Itu berapa biaya kosnya? Range ya? Yang tertinggi berapa, terendah berapa? Yang paling tinggi itu sih paling rendah ya Bu, paling rendah ada yang 400 sampai dengan 800 ada. Satu bulannya. Iya. Nah, uang itu digunakan untuk apa itu? Jadi uang beasiswa itu mereka gunakan untuk apa? Untuk biaya makan? Kalau untuk yang angkatan 2020 itu Bu kan beasiswanya itu kan dikit ya Bu. Berapa sedikit? 4.200.000 per 4.200.000 per semester. semester. Dibagi 6 jadi cuman Berarti 800-an ya? 700 700-an kah? Satu bulan? 1 bulan. Satu bulan, oke. Jadi uangnya itu untuk mereka bayar tempat tinggal. Oh, baiknya untuk tempat tinggal. Berarti dia masih didukung oleh orang tua ya? Masih. Untuk itu. Iya, benar. Berapa tuh biasa mereka dapat kiriman Dapat kiriman itu rentang sebulannya? ya 500 sampai 1 juta. Itu untuk biaya Paling makan banyak, lah ya? paling banyak. Seperti itu. Nah, angkatan berapa lagi tuh tadi? Angkatan 2021 dengan 2022 Berapa? itu 5.700.000. Kalau 5.700.000 setelah satu bulan berapa tuh? Bagi 6 ya? Iya. Bagi 6 rata-rata hah? 800-an. Berapa? 800-an. Sekitar 800. Ya, sekitar itu ya. Sekitar itu 800-900 lah, kurang lebih segitu ya. Itu semua untuk banyak juga untuk itu ya, untuk apa? Biasanya mereka siapkan untuk memang tempat Untuk tinggal. tempat tinggal ya, tempat tinggal dan ini. Nggak adakah mereka itu
tinggal bersama-sama sehingga lebih murah begitu, sewa rumah gitu. Apakah ternyata kos? Yang sewa rumah tidak ada bu yang saya dapatkan. Kos kebanyakan Kos ya. Jadi karena kos itu kan cukup besar ya. Tapi tentu kalau sewa rumah ya akan bersama orang lain kan, tinggal orang lain ya mungkin belum sesuai kan seperti itu. Nah kemudian biaya di luar itu, biaya di luar kos digunakan untuk apa aja? Oh, biaya di luar kos. Ya ada untuk misalnya untuk apa ya istilah anak muda sekarang itu kalau di kafe gimana? Jeli, jalan-jalan. Rekreasi. Rekreasi gitu. Coba ceritakan. Ya untuk rekreasinya itu ada beberapa mahasiswa yang memang menyisihkan dananya untuk rekreasi itu, ada yang 50.000 per bulan, ada yang paling tinggi itu 100.000 per bulan. Per bulan. Nah biasa rekreasi itu mereka tuh model kayak apa sih? Ada yang keluar kota gitu bu. Tiap bulan keluar kota? Maksudnya keluar kota ini pulang kampung kah? Enggak, di kota Gimana lain. misalnya? Apa yang mereka lakukan? Jalan-jalan? Iya, jalan-jalan seperti ke pantai gitu. Gitu? Tiap bulan? Untuk keterangannya sih enggak tiap bulan, tapi per Sering? bulan ya, per bulan Sering ada gitu, disisihkan. 50 sampai 100 ribu Nah, mereka ada luangkan disisihkan. untuk rekreasi gitu ya. Rekreasi sih perlu lah ya, tapi maksudnya tiap bulan gitu kan untuk untuk apa namanya nih Enggak tiap bulan sih. seperti itu kan. Selain itu digunakan untuk apa? Ada untuk yang komunikasi itu pakai internet. Oke, komunikasi ya, komunikasi ya Pak. Pasti ada lah ya mungkinnya beli apa tuh, beli Paket kuota internet. apa Kuota. untuk internet. Ya. Berapa tuh umumnya tuh? Umumnya 50 sampai 100.000. 100 Kalau kebanyakan di kampus kan mungkin pakai itu ya. Terus ada enggak yang untuk beli buku segala macam itu gimana? Ya untuk buku memang besar juga bu. Ada untuk yang ngeprint ya bu, ngeprint Oke, dengan ngeprint, kopi. kebutuhan kuliah lah itu ya. Hah? Nah kalau misalnya makan ya, kebanyakan mereka makannya beli atau masak? Kebanyakan masak. Oh masak, Ya. masak sendiri di tempat kos, berarti lumayan juga tuh, hemat, agak hemat kan? Ya. Masak. Terus kalau jajannya, Untuk jajannya mungkin yang dikasih jajan itu yang tinggal dengan orang tua ya. yang tinggal dengan orang tua, Ya yang oh artinya kan mereka Ya. kan mereka yang tidak tinggal orang tua kan juga dikasih uang Ya. saku. Apakah mereka mengalokasikan uang untuk jajan? Jajan itu maksudnya gini, di luar makanan besar bahkan berat, misalnya nasi apa itu kan memang wajib ya. Maksudnya itu jajan misalnya minum kopi lah, apa segala macam gitu. Berapa alokasinya itu atau mereka tidak alokasikan untuk itu? kebanyakan sih tidak ada kok mereka alokasikan, memang paling ya per bulan paling 50.000-an untuk ya gitu. Yang tadi rekreasi itu, apakah itu masuk rekreasi itu? Enggak, Kalau beda. bedanya apa misalnya? Rekreasi itu jalan-jalan. Jalan. Kalau minum kopi, sering nggak mereka pergi ngumpul di warung kopi? Enggak. Yang kamu wawancara nggak seperti itu? Oke, ya berarti bagus juga gitu kan? Artinya tidak untuk hal seperti itulah. Kopi kan bisa juga untuk di rumah kan? Ya. Oke. Nah sekarang kan penelitian kamu kan juga tentang ini ya, pengaruh apa namanya judulnya, pengaruh pendidikan orang tua Pendidikan. begitu terhadap apa? Intensitas Prestasinya. prestasi. Sekarang prestasi belajar mereka gimana? Umumnya IPK mereka gimana? Umumnya sih tinggi-tinggi bu. Tinggi itu berapa? Tinggi ya 3,5 ke atas. 3,5 ke atas. Oh, luar biasa. 3, ke atas itu apa bener ya? Kualitasnya juga setinggi itu gitu ya. Jadi semuanya 3,5 ke atas. Kebanyakan. Dan 100 kebanyakan. Terus yang kebanyakan. Yang dikit itu berapa? Di atas 3. Yang sedikit tadi kebanyakan. Berarti kan ada sedikit nih. Yang sedikit ini berapa? Masih di atas masih di atas 3. Yang di bawah 3 itu cuman 3 orang. 3 orang. IPK-nya di bawah 3 itu kenapa dia sampai di bawah 3 itu? Untuk IPK yang di bawah 3 itu macam-macam sih bu. Itu alasannya waktu itu ada yang satu itu sambil bekerja juga bu. Oke, sambil bekerja. Nah, dari 100 responden kamu itu berapa orang yang bekerja?
11 orang. 11 orang. Kerjanya apa aja? Kerjanya itu pelayan kafe, Oke. ada buruh, ada ojek online juga. Gurunya gimana? Guru apa? Guru. Tadi kan kamu yang guru kan? Ya, dia kerja Hah? tempat orang, Apa tuh kerjanya? kayak jaga toko. Oh, seperti itu. Nah, kalau seperti itu, mereka semester berapa Yang bekerja itu umumnya? 20, 21. Enggak, bukan semester berapa? Kan ini tergantung dari beban kuliahnya kan? Ya. Apakah mereka masih banyak mata kuliah gitu yang kerja? Semester itu yang kerja ya masih sih. Masih banyak. Itu yang menyebabkan gimana mereka ngatur waktu itu. Ya, itu. Jadi akhirnya berpengaruh terhadap Ya. IPK. Jadi ada IPK yang di bawah 3 gitu ya. Tapi yang lain tuh di atas 3,5. Nah, ya nanti tinggal ya dibuktikan apakah 3,5 itu benar di atas kualitasnya sesuai gitu kan. Oke. Dari seluruh responden itu ya. Tadi IPK-nya seperti itu ya. Terus waktu belajar. Gimana? Kalau ada pertanyaan tentang waktu belajar, berapa lama lah mereka mengalokasikan waktu untuk belajar? Nggak ada waktu khusus sih Bu kalau untuk waktu belajar. Nggak dipersiapkan memang. Kalau misalnya memang ada tugas memang ngerjakan. Kalau misalnya memang belajar pas di dalam kelas aja sih Bu. Nggak ada dialog. Dalam kelas? Nah, Di luar kelas nggak belajar? jarang sih ada yang belajar Bu, paling itu ngerjakan tugas Ya, sambil baca-baca. maksudnya belajar itu kan tidak hanya ketika tugas kan? Membaca apa segala macam itu ada gimana? Nggak ada alokasi khusus sih Bu. Enggak, maksudnya apa mereka melakukan? Kurang. Atau enggak ditanya atau gimana? Kau kalian sendiri gimana? kurang sih. Kurang? Ya, lebih banyak menghabiskan bermain gadget sih. Gitu. Ya, Umumnya karena- mahasiswa begitu. Jadi ini di luar itu Enggak, ya, di luar enggak. umumnya mahasiswa seperti Nggak itu. hanya mahasiswa sih Bu, siswa juga sekarang lebih banyak kayak pulang sekolah. Iya. Itu mereka kadang langsung ngumpul ke kafe kan untuk bermain gadget, untuk main game. Walaupun dia kondisinya orang tuanya tuh kurang mampu gitu. Iya, walaupun Seperti itu. Iya. Jadi di antara responden kamu ada seperti itu. ada Bu, karena mereka kan kalau ke kafe itu cuman bayar 5.000 kan untuk beli es teh. Nah itu bisa untuk beberapa jam mereka nyantai itu. Dan itu menurut pengalaman kamu berapa banyak kayak gitu? Kalau dari seluruh responden atau seluruh siswa di situ? Iya. Kalau Ya just responden- tahu nggak kok responden kalau- gimana? Kalau dari responden sih sekitar 30% lah ya, nggak Oke. semuanya karena responden saya banyak yang cewek ya. Oke, kalau dari seluruh siswa Kalau dari seluruh siswa itu mungkin ada 50% ada. itu menurut info dari siapa? Kalau saya lihat karena mereka kan juga ngumpul di kafe-kafe dekat rumah saya, jadi saya Oh, bisa karena tahu. dekat rumah ya? Iya, dekat rumah. Oh, jadi mereka itu banyak. Jam berapa mereka itu? Kalau dari yang Siswa. siswa SMP yang saya lihat itu biasa startnya itu sore Bu, sampai malam. Malam jam Malam jam Sampai jam 9 mereka segitu? pulang. Iya. Setiap hari? Enggak setiap hari sih, tapi ada kalau bisa dilihat dari seminggu itu mungkin 4 kali itu ada. 4 kali. Jadi gimana mereka belajar ya? Kualitasnya, tapi prestasinya gimana tuh? Prestasi nilai kalau dilihat sih cukup bagus ya Bu, di atas 80 kebanyakan. Nah, itu masalahnya tuh nilai kita ini apa benar segitu gitu kan? Jadi bisa jadi kan soalnya mudah-mudah apa atau mudah beri nilai lah. Tapi nanti kesal bagaimanapun ya kan aneh juga itu, banyak meluangkan waktu untuk bermain sementara prestasi bagus. Apa mereka begitu Pintarnya. pintarnya? Tapi anak pintar biasa tidak juga gitu. Iya. Kalau pintar serius belajar kan. Belajar. Jadi seperti itu ya. Oke ya, baik. Kalau di SD mungkin bagaimana penglihatan atau gini, kembali yang ke SMP dulu ini. Apakah mereka semua memiliki gadget? Gadget Ya, handphone, smartphone atau gimana? 90%, 80% Bu yang memiliki gadget smartphone. Smartphone-nya kondisinya gimana? Pak, ada internetnya atau? Ada internet. Itu 80% ada internet. Jadi dia bisa main game di situ. Bisa main game. Bisa main game. Tapi nggak mampu ya orang tuanya, gimana ya dapat beasiswa itu? Kalau ya data dari sekolah ya, dari gurunya juga bilang bahwa yang penerima PIP ini kebanyakan orang yang mampu sebenarnya. Mampu, tapi Kebanyakan kenapa orang yang dapat mampu. itu beasiswa itu? Itu karena
dari penerimaan ini pemberian dari pemerintah itu tidak merata seharusnya. Dan banyak yang tidak tepat sasaran lebih tepatnya. Datanya kan dari sekolah kan? Iya. Nah, sekolah memberikan data nih. Terus gimana? Apakah data sekolah ini kurang tepat atau bagaimana? Lebih kurang tepat sasaran sih Bu sebenarnya. Atau mereka dialokasikan ini sekolah ini dapat sekian. Ya karena memang di situ yang kurang mampunya kurang, berarti yang mampu juga dapat gitu. Apa begitu? Ini Bu, untuk penerimaan setiap tahunnya itu kadang berkurang, kadang bertambah. Waktu tahun ini itu sekitar 30 orang. Nah, tahun yang selanjutnya itu bertambah jadi 50. Jadi Karena mereka harus datanya- mencari anak yang dapat beasiswa itu walaupun Iya. dia mampu dan dapat begitu. Iya. Kan menurut saya itu anak SMP punya handphone ya, dan handphonenya tuh handphone model smartphone gitu kan cukup mahal begitu ya. Itu kan berarti sebenarnya ada apa namanya tuh menurut saya sih mungkin belum layak lah. Karena banyak yang masalahnya tuh banyak yang orang lain yang mungkin kurang mampu Iya, begitu kan. Banyak Bu. Sebab saya menemukan mahasiswa itu ada juga loh yang tidak punya smartphone, kan seperti itu ya. Jadi betul-betul data itu diperlukan ya supaya Iya, dapat tepat waktu. Terus apalagi digunakan untuk main game kan? Ya banyak yang main game seperti itu kan. Nah itu sampai jam 9 gimana ya anaknya mereka belajar. Tapi tadi dapat nilainya bagus-bagus. Nah seperti itu. Kalau di SD mungkin gimana? Kalau di SD kelihatannya gimana? Kalau di SD sih untuk HP nggak ada ya Bu. Nggak pakai itu. Iya, nggak pakai. Oke. Di rumah gimana? Kan wawancara dengan ibunya kan? Iya, kalau di Apakah rumah mereka biasa pakai main-main orang tua? aja. Iya, main pakai HP orang tuanya. Berarti orang tuanya punya HP itu sampai 2 gimana? Maksudnya orang yang tidak mampu lah gitu ya? Mungkin ya Bu ya, kalau dari SD itu yang HP orang tuanya yang dipakai anaknya yang gitu. dipakai anaknya. Bukan memiliki 2 smartphone bukan. Nggak, orang tuanya itu berarti memiliki smartphone lebih daripada 1 kan? Karena mungkin di rumah tuh kan orang tuanya misalnya bapak ibu gitu kan? Oh iya benar. Nah gitu kan, jadi artinya kan kalau dia main handphone berarti misalnya orang tua yang 1 pergi kerja, berarti kan masih ada itu handphonenya di rumah. Paling banyak sih yang punya HP itu satu keluarga tuh 1 sampai 2 aja Bu. Nggak. Yang tadi yang kedua tuh banyak loh, untuk orang yang tidak mampu loh. Jadi menurut pengamatan kamu, apakah mereka itu benar-benar miskin ya? Nah, gitu. Ada yang benar-benar miskin. Ada yang benar miskin. enggak. Ada yang Ada yang mungkin sedang-sedang aja gitu. nah, kalau tadi pendapatannya di bawah 500.000 ya itu betul-betul benar miskin kan ya. Oke baiklah ya. Pembicaraan kita kali ini kita jadi mendapatkan gambaran bahwa bagaimana sih keluarga miskin di Kota Pontianak, Kubur Raya, mungkin di Kalimantan Barat karena untuk mahasiswa itu kan dari berbagai daerah ya. Jadi kalau kita lihat bahwa yang miskin ini sebagian tidak juga benar-benar miskin kan ya. Jadi mungkin pemerintah perlu lebih mengevaluasi lah penerima beasiswa ini, karena kalau kita lihat memang ada orang yang sangat memerlukan beasiswa, bahkan sampai putus sekolah ya, Iya, benar. putus sekolah karena tidak mampu. Sementara ada di tempat lain itu orang yang cukup mampu tapi mendapatkan beasiswa ya. Jadi mudah-mudahan itu dalam rangka Hari Pendidikan ini kita lebih meningkatkan keprihatinan terhadap dunia pendidikan sehingga menjadi generasi Indonesia yang lebih baik ke depannya lah ya, sehingga setiap orang itu merasakan kualitas yang pendidikan yang lebih baik ke depannya. Oke, saya tutup saja pembicaraan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa lain kali.